Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu bertanya Anda 1 menit, silakan. Ya, silakan Wagub yang tanya. Oke. Pak Ruksamen. Berbicara SDM itu sangat penting karena bagaimanapun juga yang akan menggerakkan seluruh sektor adalah manusianya. Apakah itu masyarakat maupun pengurus daerahnya. Dan inovasi menjadi salah satu kunci persoalan kita. Persoalan kita adalah dari segi kategori inovasi daerah, Sulawesi Tenggara berada di urutan ke-30 dari 38 provinsi atau di angka 32,85%. Pertanyaannya, bagaimana upaya saudara untuk menjadikan Sulawesi Tenggara ini lebih inovatif? Ya, jangan dijawab dulu. Dirasa cukup? Pasangan nomor urut 2? Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Mindset pembangunan saat sekarang ini sudah berubah. Berdasarkan kita punya RPJPN dan RPJPD yang tahun 2025 sampai 2045, kita ada 4 sasaran. Yaitu yang pertama, bagaimana kita meningkatkan pendapatan per kapita. Sasaran dari mendapatkan per kapita itu adalah bagaimana kontribusi PDB industri pengolahan. Berarti sasarannya seperti yang Bapak sebutkan tadi. Bagaimana kita kembangkan industri pengolahan tadi. Entah itu sektor pertanian, entah itu sektor perikanan, entah itu sektor pertambangan, atau mungkin sektor-sektor lainnya. Karena harus hilirisasi untuk meningkatkan kita punya pendapatan. Terbukti pada saat COVID kemarin, kita bisa lihat Maluku Utara, Sulawesi Tengah, yang kemudian bisa bertahan karena apa? Di sana ada hilirisasi dalam bentuk pertambangan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Itu bagaimana bisa kita mengukur supaya pertumbuhan ekonomi kita naik. Yang salah satunya tadi adalah dalam bentuk hilirisasi. Yang kemudian yang ketiga yang paling utama adalah bagaimana kepemimpinan daerah untuk mencapai visi tersebut. Ini sasaran yang saat sekarang menjadi tolok ukur dalam kita membangun ke depan. Bukan lagi bahwa hanya berdasarkan jumlah penduduk, berapa jumlah luas wilayah, tapi itu kemudian yang terakhir yaitu bagaimana meningkatkan daya saing manusia, sumber daya manusia itu sendiri. Nah, dalam meningkatkan daya saing itu sendiri atau kepemimpinan tadi itu adalah bagaimana kita siapkan inovasinya. Inovasi apa? Contohnya dalam pemerintahan seperti itu. Terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Baik, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Wagub. Bahwa kita bicara tentang inovasi, maka pasti bicara tentang kreativitas. Ya, kalau bicara tentang kreativitas, maka ada dua, ada sektor formal sama non formal. Yang sektor formal, maka dia akan melanjutkan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Non formal, kita akan kembangkan apa? Kembangkan adalah pelatihan, ya. Lewat apa? Lewat BLK. Nah, itu yang harus kita lakukan ke depan. Karena kita tahu bahwa untuk bisa menunjang kualitas sumber daya manusia harus, dan mereka harus dilatih. Tanpa dengan pelatihan saya rasa tidak mungkin. Yang kedua, harus dilalui dengan riset. Kalau tanpa dengan riset, maka hasilnya tidak tepat guna dan tidak sasaran. Oleh karena itu, yang paling kita inginkan ke depan untuk bisa inovasi itu adalah kreativitas. Terutama anak-anak kita, anak-anak Gen Z itu semuanya sebenarnya punya kemampuan kreativitas. Cuma mereka belum dikasih kesempatan. Berikan dia kesempatan. Latih mereka, didik mereka, sehingga mereka bisa jadi. Saya rasa ini yang harus kita lakukan. Dan itu yang akan dicanangkan oleh ASR Hugua. Manakala ASR Hugua diberikan kesempatan untuk memimpin Sulawesi Tenggara ini. Itu saya rasa. Terima kasih. Baik, dirasa cukup paslon nomor urut 2? Cukup. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Melaksanakan inovasi itu adalah hasil dari riset. Bukan bahwa kita bukan dari inovasi itu kemudian ada dari riset, tidak.
riset dulu, hasilnya itu akan kita inovasi. Inovasi itu sendiri bagaimana diisi, pertama bagaimana sumber daya manusianya, melatih mereka, memberikan pendidikan vokasi. Tidak berhenti hanya seperti di situ Pak, kita juga harus bagaimana mempersiapkan mereka pasarnya, kemudian bagaimana kita siapkan mereka modalnya. Karena mohon maaf, katakanlah UMKM kita ini yang ada saat sekarang, mereka terbatas, permasalahannya hanya ada dua. Yang pertama itu adalah bagaimana dengan akses modal ke mereka, kemudian yang kedua akses pemasaran. Kalau ini yang kemudian kita hadirkan dalam program inovasi dalam bentuk digitalisasi, bagaimana saya yakin dan percaya mereka akan tumbuh dan berkembang. Jadi bukan hanya menyuruh mereka, melatih mereka, tetapi bagaimana kita siapkan, selesai pendidikan, siapkan mereka modalnya, kemudian bagaimana akses pasarnya. Itu bisa dilakukan dalam bentuk satu inovasi yang bisa kita lakukan, yaitu inovasi untuk pengembangan UMKM supaya jauh lebih berdaya saing Provinsi Sulawesi Tenggara. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Masih ada waktu? Dirasa cukup paslon nomor urut 1? Dirasa cukup. Oke. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat duduk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.